Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tajwid surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita mulai belajar tajwid surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafal yang pertama adalah ya ayyuha. Ini adalah bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya panjang 2 sampai 5 harokat. Disebut mad jaiz munfasil adalah karena ya ini adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Apabila mad tabi'i ketemu hamzah di satu kata, maka disebut mad wajib muttasil. Lafal berikutnya amanu. Ini adalah bacaan mad badal. Cara bacanya seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Amanu itu sebenarnya tulisannya adalah awalnya amanu. Jadi alif fathah ketemu hamzah sukun menjadi amanu. Di sini hamzah sukunnya dihilangkan menjadi fathah berdiri. Panjangnya 2 harokat. Amanu. Lafal selanjutnya adalah ijtanibu. Jim sukun itu adalah bacaan qalqalah sukun. Cara bacanya sedikit dibantulkan. Salah satu hurufnya adalah jim. Qalqalah itu adalah hurufnya jim. Satu dikenal dengan baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Karena ini di awal atau di tengah itu disebut dengan qalqalah sugro. Kalau di akhir disebut dengan, maksudnya akhir kata disebut dengan qalqalah sugro. Qalqalah kubro. Lafal berikutnya adalah hu. Wawu sukun diawali dengan dhamma. Bu, ini mad tabi'i, cara bacanya 2 harokat. Yang berikutnya lafal katsiro. Katsiro. Ti itu mad tabi'i dibaca 2 harokat. Lafal berikutnya rommina. Katsirommina. Tanwin ketemu mim itu bacaan idgham bihunah. Apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf yanmu, ya nun mim ma'u, dan kebetulan ini adalah mim, maka disebut idgham bihunah. Cara membacanya adalah memasukkan ke huruf berikutnya dengan mendengung. Katsiron menjadi katsirom. Di situ ditandai tasjid. Lafal berikutnya minadzon atau adzon. Ini adalah bacaan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Cara membacanya masuk ke huruf berikutnya. Alif lamnya tidak dibaca, masuk ke huruf dhot. Dan di situ ditandai tasjid kalau di Al-Qur'an di Indonesia. Minadzonni. Lafal berikutnya adalah dhonni. Nun bertasjid itu bacaan gunnah. Cara membacanya mendeng. Lafal berikutnya adalah inna. Nun bertasjid adalah gunnah. Cara membacanya mendengung. Lafal berikutnya adalah ba'dadhdonni. Ba'dadhdonni. Adzon itu adalah bacaan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Cara membacanya dimasukkan ke huruf setelah alif lam. Jadi alif lamnya tidak dibaca, jadi ke huruf dha. Huruf dha, to dha. Yang tadi salah ucap saya. Dha ya. Ba'dadhdonni, tidak ba'dadhdonni. Ayat berikutnya. Oh ya, sebelum ismu itu ada dhonni.
nun bertasjid seperti yang di awal tadi, yaitu un. Lafal berikutnya adalah ismun wala. Ini adalah bacaan idgham biguna, yaitu memasukkan ke huruf berikutnya dengan mendengung. Awalnya ismun wala menjadi ismu wala. Ini disebut dengan bacaan idgham biguna yang hurufnya adalah ya, nun, mim, waw. Tanwin ketemu waw. Lafal berikutnya adalah wala. Fathah bertemu dengan alif yang berdiri, tidak ada rokatnya, maka dibaca matobi. Cara bacanya 2 harokat panjangnya. Ayat berikutnya adalah tajassasu, sama. Yang tadi adalah fathah ketemu alif yang tidak ada rokatnya, sekarang dhammah ketemu waw mati. Itu bacaan matobi, dibaca 2 harokat. Selanjutnya wala, ini sama dengan wala yang tadi, jadi matobi, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Untuk berikutnya adalah yaghtab. Ini bak sukun ketemu bak mati, di situ ditandai yang pertama sukun, yang kedua huruf hidup, bak fathah ditandai dengan tasdid. Itu adalah disebut dengan idgham mutamasilain, semisal. Hurufnya semisal, sama bak dengan bak. Cara membacanya ya seperti membaca tasdid saja. Wala yaghtab. Lanjutnya adalah ba'dukum ba'dor. Kumnya mim sukun, itu setelah mim sukun ke kirinya itu ba, maka disebut dengan ikhfa safawi. Ikhfa itu samar-samar, safawi di bibir. Jadi cara bacanya ya samar-samar di bibir antara mim dan ba. Ba'dukum ba'do. Ayat berikutnya, maksudnya lafal berikutnya ba'don. Do tanwin, fathah tanwin ketemu alif berdiri dan itu berhenti, ada tanda waqaf, maka itu disebut dengan mad iwad. Jadi fathah tanwin itu nanti menjadi fathah biasa tapi panjangnya 2 harokat. Awalnya ba'don menjadi ba'do, ba'dukum ba'do, seperti itu, disebut dengan mad iwad. Lafal berikutnya adalah akhadukum. Akhadukum an. Di sini mim sukun ketemu alif. Itu disebut dengan idhar safawi. Jelas di bibir. Cara bacanya jelas di bibir. Kum. Akhadukum an. Itu idhar safawi. Hurufnya banyak sekali idhar safawi itu kecuali mim dan ba. Kalau mim sukun ketemu mim idgham mimi, mim sukun ketemu ba itu ikhfa safawi. Selain itu hurufnya menjadi huruf idhar safawi. Lafal berikutnya adalah anya. Anya, nun sukun ketemu ya, itu menjadi idgham bihunah. Cara membacanya ya memasukkan ke huruf berikutnya yaitu huruf ya dengan mendengung. Ini adalah huruf idgham bihunah, yaitu ya, nun, mim, waw. Syaratnya diawali dengan nun sukun atau tanwin. Jadi bacanya ai, seperti itu. Lafal berikutnya adalah akhihi. Itu ya mati diawali dengan kasrah, maka disebut dengan akhihi matobi'i. Ya mati itu matobi'i kalau diawali huruf kasrah. Kalau diawali huruf fathah maka disebut mat layin, seperti lafal berikutnya. Maitan itu mat layin karena ya mati sama-sama ya mati tapi diawali dengan fathah. Lafal berikutnya mayitan fakari. Tak fathah tanwin ketemu fa, maka itu disebut dengan ikhfa hakiki, yaitu ikhfa itu samar-samar, hakiki sumsum. Jadi cara bacanya ya samar-samar dengan sumsum. Mayitan menjadi mayitan, itu seperti mendengung.
Ya, seperti tidak mendengung, seperti mendengung, seperti itu. Lafal berikutnya adalah fakarih tumuhu. Ini mu itu doma ketemu waw mati. Waw mati sebelumnya doma itu matobi'i. Dan di situ ada wakof, maka huruf h itu hu awalnya menjadi sukun. Maka ini dibaca 2 sampai 6 harokat. Disebut dengan mat ngaridlis sukun, yaitu matobi'i ketemu dengan huruf hidup dan itu wakof, artinya berhenti. Maka itu menjadi menghilangkan harokatnya menjadi sukun. Jadi bacanya fakarih tumu. Lafal berikutnya yaitu wattaqullaha. Wattaqullaha. Lafal Allah disebut dengan tafhim atau tarkik. Karena diawali dengan doma, di awalnya adalah jadi Allah, maka disebut dengan lam tebal. Jadi wattaqullah, wattaqullah. Kalau ilah wattaqillah tipis. Ini disebut dengan lam tebal, tafhim atau mufakham. Lafal berikutnya adalah inna. Nun bertasydid dibaca mendengung, yaitu bacaan hunnah. Selanjutnya sama, Allah menjadi tebal karena inna, nanya kan fathah. Innallaha. Selanjutnya adalah tawwabur rahim. Tawwabun ketemu ro, ro-nya ditandai tasydid. Ini adalah idgham bila gunnah, yaitu memasukkan huruf berikutnya tapi dengan tidak mendengung. Tawwabur rahimun. Lafal berikutnya rahimun menjadi rahim, yaitu ya mati diawali dengan kasroh itu matobi'i. Maka kalau itu berhenti menjadi mat ngaridlis sukun, mim domah tandanya menjadi sukun. Rahim, tawwabur rahim, seperti itu. Maka itu disebut dengan mat ngaridlis sukun. Demikian belajar kita hari ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di yaumul qiyamah nanti. Insyaallah Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.